Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dr. Elita Purnama. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih perbedaan dari virus corona dengan flu biasa. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa saat ini sedang terjadi wabah virus corona di berbagai belahan dunia. Apalagi virus corona ini sangat banyak memakan jiwa. Nah, kali ini saya akan menceritakan apa aja sih perbedaan dari virus corona dengan virus biasa. Karena pada dasarnya virus corona maupun flu biasa sama-sama disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pernafasan. Nah, jadi pembedanya yaitu pada virus ini hanya perbedaan dalam golongannya saja. Oke teman-teman, saat ini pertama saya akan membahas tentang flu. Dimana flu itu sendiri adalah infeksi virus yang menyerang saluran pernafasan atas, yaitu di bagian hidung dan tenggorokan. Nah, bagaimana sih penularan dari flu ini? Jadi penularannya adalah melalui dari manusia ke manusia lain yang melalui percikan udara, yaitu apabila ada seseorang yang sudah terkena flu, kemudian dia bersin, batuk, ataupun bicara. Nah, ada orang yang di depannya, kemungkinan virus itu bisa menular melalui percikan lewat udara. Jadi, apabila ada seseorang yang flu atau mungkin diri kita sendiri mengalami flu, sebaiknya kita menggunakan masker. Yaitu tujuannya untuk mengurangi terjadinya penularan. Nah, gejalanya itu apa aja sih teman-teman? Jadi, gejala dari flu biasa itu sendiri adalah hidung berair, nyeri tenggorokan, batuk, bersin, sakit kepala ringan, bahkan bisa kadang-kadang badan sedikit linglung. Dan di sini sangat jarang dijumpai demam. Jadi teman-teman harus tahu ya, apabila tidak demam maka kemungkinan ini terjadi flu biasa. Nah, biasanya flu biasa ini sering menyerang pada anak-anak di bawah usia 6 tahun. Kenapa? Karena anak-anak di bawah usia 6 tahun itu sangat rentan tertular dari teman-temannya yang terkena flu. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan sedikit tentang flu biasa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang virus corona atau gejala dari COVID-19. Dimana dari infeksi virus COVID-19 ini adalah infeksi yang menyerang sistem pernafasan. Memang sih pada dasarnya nggak ada bedanya antara virus corona maupun dengan yang terkena flu biasa. Nah, virus corona ini bisa menyerang berbagai umur. Dia tidak memandang usia dia bayi atau dewasa atau bahkan ibu hamil atau menyusui. Nah, kita harus hati-hati ya teman-teman apabila ada seseorang yang mempunyai penyakit komorbid. Teman-teman tahu nggak penyakit komorbid itu apa? Yaitu penyakit komorbid adalah penyakit yang sudah ada di dalam tubuh pasien itu sendiri. Misalnya udah ada penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit asma. Ini kita harus berhati-hati karena ini sangat meningkatkan resiko untuk memperberat terjadinya infeksi tersebut. Nah, gejala dari infeksi virus corona itu sendiri apa sih teman-teman? Pertama, biasanya yang terkena infeksi virus corona dia pasti akan demam tinggi, yaitu biasanya lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian dia ada sesak, selain sesak kemudian ada batuk kering, merasa lemas, dan biasanya indera penciumannya berkurang atau bahkan sama sekali tidak bisa mencium. Nah, selain dari kelima gejala itu, ada lagi gejala yang bisa terkena corona, gejala yang terkena virus corona. Pada dasarnya, setiap orang satu dengan orang yang lain berbeda gejalanya, tergantung dari daya tahan tubuh kita sendiri. Selain yang tadi saya sebutkan, ada beberapa lagi gejala infeksi corona, yaitu pertama, adanya hidung tersumbat, sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, bahkan bisa terjadi diare. Nah, penularannya ini biasanya terjadi 4-10 hari setelah orang tersebut terpapar dari atau tertular dari seseorang yang sudah terinfeksi virus corona. Jadi misalnya si A sudah positif, kemudian dia menularkan pada si B. Biasanya dia tidak langsung menunjukkan gejala, biasanya terjadi 4 atau 10 hari lagi. Itu adalah beberapa dari gejala flu biasa dan gejala virus corona.
Jadi di sini yang sebagai pembedanya adalah biasanya demam tinggi. Pada virus corona terjadi demam yang tinggi yang biasanya lebih dari 38 derajat Celcius. Itu adalah dari gejalanya. Nah, gimana sih dok cara mengobati orang yang sudah terkena corona ataupun terkena flu biasa? Oke, baik. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana sih pengobatan dari flu biasa itu. Oke, pada dasarnya flu biasa itu bisa sembuh dengan sendirinya, yaitu 4-7 hari setelah kita terkena flu. Nah, oleh dari itu, selama kita terkena flu, maka kita harus pertama, makan makanan yang bergizi. Kedua, menjaga cairan tubuh agar tetap seimbang. Kemudian yang ketiga, nah apabila dengan ketiga itu kita tetap merasakan flu, misalnya ada nyeri, sakit kepala, atau sakit tenggorokan, kita bisa meminum obat-obatan penghilang rasa nyeri. Misalnya seperti paracetamol, ibuprofen, atau acetaminophen, itu bisa digunakan. Nah, ada beberapa dokter yang bisa menambahkan obat seperti suplemen-suplemen, yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita sendiri. Misalnya apabila misalnya kayak vitamin, pada dasarnya kan virus ini kan bisa disembuhkan dengan self-limiting disease, yaitu dengan penyembuhan diri sendiri. Semakin baik daya tahan tubuh kita, maka semakin cepat proses penyembuhannya. Oleh karena itu, biasanya para dokter sering memberikan kita suplemen-suplemen untuk mengurangi gejala yang lebih buruk, sepertinya misalnya seperti terjadi komplikasi, misalnya ada pneumonia, kemudian infeksi saluran bernafas akut, atau infeksi paru-paru lainnya. Itulah kenapa dokter biasanya sering menggunakan suplemen-suplemen tambahan. Kemudian setelah itu, bagaimana sih pengobatan dari infeksi virus corona itu sendiri? Jadi infeksi virus corona itu pada dasarnya pengobatan itu bisa dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Jadi pertama, yaitu kategori 1, di mana kategori 1 itu yaitu apabila seseorang sudah positif terkena infeksi virus corona namun tidak menimbulkan gejala. Nah, pada dasar di sini kan berarti pasien tersebut masih bisa melakukan aktivitas dengan baik. Kemudian tidak ada rasa-rasa sakit, misalnya tidak ada demam, tidak ada lemas, atau tidak ada seperti kepala ataupun sesak. Nah, ini pada dasarnya pengobatannya adalah dengan isolasi mandiri selama minimal 14 hari. Selain isolasi mandiri, yaitu dengan menjalani pola hidup sehat dengan cara selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak dari daerah sekitar. Karena kita tahu virus corona ini penyebarannya sangatlah cepat, jadi kita harus berhati-hati. Kemudian yang kedua, yaitu seseorang yang sudah terkena virus corona atau positif memang terkonfirm virus corona namun memiliki gejala yang ringan dan masih dapat melakukan aktivitas fisik seperti biasanya. Biasanya di sini pada dasarnya sama pengobatannya seperti pada kategori pertama, yaitu kita harus isolasi mandiri selama 14 hari dan menjaga kesehatan dengan baik, yaitu seperti makan makanan bergizi dan seimbang, kemudian selalu mencuci tangan, menggunakan masker walaupun dalam keadaan tidur. Jadi selalu menggunakan masker karena di situ kita sudah ada virus di dalam tubuh kita. Itu adalah kategori yang kedua. Kemudian kategori yang ketiga, di mana kita sudah terkena virus corona dan kita mendapatkan gejala yang berat. Apa sih dok itu gejala yang berat? Nah, gejala yang beratnya seperti misalnya demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian kita sudah mengalami sesak nafas. Nah, ini kita harus memerlukan perawatan yang intensif di rumah sakit. Kenapa sih dok harus di rumah sakit? Kenapa nggak isolasi mandiri aja di rumah? Nah, karena kalau sudah gejala berat ini, pasien pasti akan mengalami sesak nafas. Dan pasien yang sudah mengalami sesak nafas, maka harus diobservasi bagaimana keadaan saturasi oksigennya. Dan itu bisa dilakukan di rumah sakit. Oke, selain itu, untuk menghindari terjadinya komplikasi yang lebih lanjut atau komplikasi yang lebih fatal. Nah, sekiranya seperti itulah penjelasan dari saya tentang perbedaan dari virus corona dan flu biasa. Apabila ada yang kurang paham atau ingin tanyakan, teman-teman bisa komen di bawah ini.
Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.